Yo, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer dan gua Chen di sini. Video kali ini gua akan membahas mengenai headset ini. Nah, seperti yang kalian lihat di judulnya, gua akan bahas headset HP H220. Tapi bukan berarti di sini gua punya dua headset HP H220 ya. Ini adalah HP H220, tapi yang ini bukan. Ini desainnya mirip banget, spesifikasi teknisnya juga mirip banget, performance-nya juga mirip banget. Untuk lebih dalam, gue akan bahas kenapa ini bisa mirip banget. Dan buat yang penasaran untuk performance dari HP H220, tonton terus videonya. Tapi sebelum gue mulai, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol lonceng, biar nggak ketinggalan konten-konten baru dari gue nantinya. So, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita mulai aja langsung, tapi sebelumnya kita intro dulu. Itu tadi proses unboxing dari HP H220 biar teman-teman bisa lihat apa aja isi packingan dari produk ini. Dan pada packingannya udah langsung dapat audio splitter. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau nanya, ya headset ini bisa digunakan di smartphone dan bisa digunakan pada PC. Untuk digunakan di smartphone, audio splitternya nggak usah dipakai karena untuk colokannya ini menggunakan single audio jack TR-RS 3,5 mm. Tapi kalau mau digunakan pada PC, wajib menggunakan audio splitternya karena audio splitter itu untuk memisahkan antara colokan mikrofonnya dan suaranya. Jadi kalau digunakan pada PC, gunakan audio splitternya. Poin pertama yang ingin gue bahas dari headset ini adalah bahasa desainnya. Sebelum gue masuk ke pembahasan mengenai desain yang kembar banget atau mirip banget dengan brand yang satunya lagi, gue bahas dulu bahasa desain dari HP H220. HP H220 menggunakan desain headset over-ear dengan retractable headband. Jadi headbandnya bisa ditarik agar bisa menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian atau ukuran kepala si pengguna. Untuk ear cup-nya sendiri ini pada bagian sisi luar punya aksen LED, tapi bukan RGB. Aksen LED aja dengan satu warna, yaitu warna biru ciri khas dari HP-nya sendiri. Jadi ada logo HP pada bagian sini dan dengan sedikit aksen garis lampu LED berwarna biru. Nah, untuk lampunya ini bisa dinyalakan dengan menggunakan colokan USB yang ada pada kabel untuk headset ini. Sedangkan untuk ear cup-nya sendiri ini berbentuk oval pada bagian dalam, nggak benar-benar oval juga, ini agak rektangular sedikit ya. Pada bagian headband-nya sendiri ini diberikan memory foam yang udah cukup tebal, jadi lumayan nyaman walaupun digunakan dalam waktu yang lama. Mikrofonnya ini bisa dilipat ke bagian atas, jadi kalau nggak dipakai tinggal dilipat aja ke atas. Sementara untuk konektor dari mikrofonnya ini fleksibel, jadi bisa disesuaikan posisinya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk bagian kabelnya sendiri ini punya dongle. Jadi ada dongle untuk mute mikrofonnya dan volumenya. Poin berikutnya adalah spesifikasi teknis. Nah, gua nggak akan bahas terlalu detail untuk spesifikasi teknis dari headset ini, tapi menurut gua cukup worth untuk disebutkan biar teman-teman bisa tahu. Headset ini memiliki driver berdiameter 40 mm dengan sensitivitas sebesar 108 desibel. Impedance-nya ada di angka 32 ohm, dengan frekuensi respons seperti biasanya ada di angka 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, untuk mikrofonnya sendiri ini nggak disebutkan memiliki pola tangkapan seperti apa, tapi gue cukup yakin karena ini benar-benar mirip dengan kembarannya. Jadi untuk pola mikrofonnya gue yakin dengan pola omnidirectional. Dan untuk panjang kabel ini ada di angka 2,2 meter dan udah braided. Jadi menurut gue udah cukup kokoh pada bagian kabelnya. Poin berikutnya adalah karakter suara dari HP H220. Nah, setelah pengetesan yang gue lakukan, headset ini memiliki karakter suara yang cukup lemah pada bagian frekuensi low-nya atau bass-nya. Sementara untuk middle dan high-nya ini menurut gue udah cukup flat. Jadi kalau untuk dengerin musik EDM atau DJ begitu, ini menurut gue nggak terlalu cocok. Tapi kalau untuk dengerin lagu yang
pop ataupun yang akustik ini udah oke-oke aja menurut gua, tapi gua nggak begitu rekomen untuk mendengarkan musik menggunakan headset ini. Tapi setelah gua coba untuk main game seperti PUBG ataupun game FPS kompetitif Battle Royale, headset ini udah cukup oke. Pembedaan arah suara dari bagian kiri dan kanan menurut gua ini udah cukup oke. Depan belakang juga ada pembedaan suaranya. Jadi gue lebih rekomen untuk karakter suara dari headset HP H220 ini lebih kepada penggunaan bermain game ketimbang untuk dengerin musik. Tapi kalau mau dipaksain untuk dengerin musik, mungkin bisa disesuaikan pada bagian equalizer agar bisa mendapatkan karakter suara yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk kualitas suara dari mikrofon HP H220. Gue akan coba demonstrasikan biar teman-teman bisa dengar langsung bagaimana suaranya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana kualitas suara mikrofon dari headset HP H220, di sini gue akan coba biar teman-teman bisa dengar sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofonnya. Nah, ini adalah kualitas suara mikrofon dari headset HP H220 dan di sini suaranya gue rekam langsung dari voice recorder dari Microsoft Windows-nya sendiri. Gue nggak tambahin efek atau filter apapun. Gue juga nggak ngedit apapun untuk gain-nya ataupun noise-nya, jadi teman-teman bisa dengar sendiri kualitas suara dari mikrofon HP H220. Tes mic 123, tes mic 123, pa, fa. Teman-teman bisa dengar sendiri popnya seperti apa, dan untuk ambience-nya ataupun isolasi suaranya, noise-nya maksud gue, teman-teman bisa dengar sendiri apakah udah cukup. Tapi kalau menurut gue, karena omnidirectional, tangkapannya jadi ya gitu deh. Masih kedengeran suara dari luar ya. Tes mic 123, tes mic 123. Gimana menurut kalian? Apakah cocok dengan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Poin berikutnya adalah build quality. HP H220 memang masih menggunakan bahan dominan plastik, tapi setelah gue coba untuk dipelintir ataupun ditarik seperti ini, headset ini udah cukup kokoh menurut gue, dan mungkin bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian pada bagian kabel pun seperti yang gue bilang tadi, ini udah braided, ini udah aman aja selama penggunaan kalian nggak terlalu barbar atau nggak ada tekanan maupun tarikan pada bagian konektor kabelnya, agar supaya menjaga ketahanan dari kabel ini biar supaya bisa lebih lama. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk penggunaan kalian biar nggak terlalu barbar, mengingat headset ini juga adalah headset low budget ya. Poin berikutnya yang ingin gue bahas adalah yang gue bilang di awal tadi, kembaran dari HP H220. Ya, ini mirip banget dengan headset dari JT, yaitu G5 series. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton review dari JT G5 series, nanti bisa lihat linknya, gua taruh di atas sini. Bisa ditonton kalau belum nonton. Untuk karakter suara dari kedua headset ini menurut gua mirip banget. Desainnya mirip banget. Kualitas suara dari mikrofonnya menurut gua juga sangat-sangat mirip ya. Yang membedakan dari kedua headset ini cuman pada aksen lampu LED-nya aja dan mungkin aksen warnanya juga ya. Kalau pada JT ini diberikan aksen lampu LED RGB dengan logo X-nya JT sendiri. Tapi kalau untuk HP ini cuman punya satu aksen warna LED, yaitu warna biru, dan ada logo HP-nya pada bagian sudut sini. Dan kalau untuk dari aksen lampu LED-nya sih gue lebih suka untuk yang punya HP-nya sendiri ya. Menurut gue ini lebih ada kesan elegannya aja ya. Dan bener-bener rapi, penempatannya menurut gue pas banget. Tapi sekali lagi, preferensi kita bisa beda, selera kita bisa beda, dan nggak ada yang salah dari perbedaan selera, tinggal tergantung kalian lebih suka yang mana. Tapi kalau misalnya dari sisi harga, JT ini dijual dengan harga 258.800 untuk official store-nya, sementara untuk HP dijual dengan harga 255.000. Jadi ini 258.800 dan ini 255.000. Jadi kalau untuk ditanya ke gua ini worth it atau enggak, menurut gua ini udah cukup worth it keduanya selama pemakaiannya lebih kepada penggunaan untuk gaming ataupun online meeting, Discord, ini udah oke. Tapi kalau misalnya digunakan untuk tujuan mendengarkan musik, gua nggak terlalu rekomen. Tapi kalau mau dipaksain masih bisa, tinggal disesuaikan dengan pengaturan equalizer pada musik player kalian ataupun pada Realtek kontrol panel kalian, ya tinggal disesuaikan aja. Dan yang perlu diperhatikan dari kedua headset ini, seperti yang gue bilang pada video GTX G5 series, yaitu earcup-nya. Kedua earcup dari headset ini mudah lepas, jadi mungkin bisa diperhatikan, walaupun mudah lepas bisa juga dipasang lagi ya, nggak ada masalah. Dan untuk bahan fabrik yang dimiliki oleh earcup dari kedua headset ini, gue nggak terlalu suka
bahan fabriknya memiliki tekstur yang cukup kasar, tapi sekali lagi mungkin bisa cocok dengan kalian. Kalau gua nggak terlalu suka. Dan yang terakhir yang ingin gua kasih tahu adalah kedua headset ini bisa jadi datang dari ODM atau OEM yang sama. OEM maksudnya Original Equipment Manufacturer atau ODM Original Design Manufacturer. Jadi bisa jadi HP dan JT membeli atau memesan kedua produk ini di pabrik ODM atau OEM yang sama, kemudian hanya diberikan brand yang berbeda atau dipasangkan logo brand yang berbeda kedua headsetnya. Kalau untuk JT sih gua nggak ada komplain ya, karena JT adalah produk baru, pemain baru di dunia peripheral gaming komputer. Tapi kalau untuk HP sendiri sih gue agak kecewa ya. Perusahaan sebesar HP yang notabene udah cukup mateng ya di dunia ini, di dunia barang-barang komputer ataupun laptop dan semacamnya. Dan memang baru terjun ke dunia peripheral gaming ya beberapa tahun terakhir. Tapi paling enggak lah kalau misalnya HP sendiri menurut gue, kenapa nggak bikin desain sendiri seperti yang dipunya oleh Logitech ataupun Razer? Apa nggak punya budget segitu untuk bikin desain sendiri dan punya pabrikan sendiri untuk membuat peripheral gamingnya? Kalau teman-teman bisa lihat pada produk-produk gaming HP lainnya, seperti misalnya contoh yang kemarin gue pernah review juga, nanti linknya gue taruh di sini. Untuk mouse dari HP sendiri juga, waktu itu gue review, desainnya itu mirip banget dengan desain dari salah satu mouse-nya Digital Alliance yang gue curiga juga itu datang dari ODM atau OEM yang sama yang dipesan oleh Digital Alliance. Jadi kendala dari brand-brand entry level atau low budget peripheral gaming itu biasanya adalah datang dari satu pabrikan ODM atau OEM yang sama. Tapi kalau misalnya gua salah, kalau misalnya HP dari pihak HP nonton video ini, mungkin bisa klarifikasi atau bisa diberikan pencerahan ke gua dan viewer-viewer gua, bisa tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa tahu bagaimana mungkin jawaban dari atau pemikiran dari HP-nya sendiri. Ya segitu aja menurut gua dari review HP H220. Mirip banget dengan GTX G5 series ya. Nih bisa lihat sendiri kan, persis banget, cuman beda pada aksen LED-nya aja. Jadi sekali lagi, worth it atau enggak? Ini worth it, tapi untuk penggunaan bermain game aja dan untuk online meeting ataupun voice chat. Kalau untuk nonton, gue lebih rekomen untuk brand yang lain, ataupun kalau mau dipaksain bisa, tapi butuh penyesuaian pada bagian equalizer. Dan untuk kedua produk ini, kalau misalnya ada yang tertarik ataupun mungkin sesuai dengan selera kalian, untuk link pembeliannya gue taruh di bawah. Bisa dibantu untuk klik pembeliannya dari situ agar bisa mensupport juga channel ini. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Buat yang mau nanya, ada pertanyaan mungkin seputaran produk ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue akan coba jawab sebisa gue. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya lebih detail lagi, join live stream. Saat gue live stream kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Buat yang nonton video ini, kalau suka dibantu dengan tombol like-nya, subscribe juga kalau belum, aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue yang akan datang. Dan yang buat yang penasaran, ya benar di sini ini jam 5 pagi lewat 7 menit. Tolong dibantu dengan tombol like-nya biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten baru buat kalian nantinya. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye.